Baik teman-teman, izin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Selvi Agisni dengan NPM 21180. Nah, kali ini kita akan coba bahas soal UTS MKPK tahun 2022. Langsung saja ya teman-teman, untuk nomor satunya itu kasusnya maksimalkan Z. Nah, si Z ini adalah fungsi tujuan. Z 8x1 ditambah 10x2 ditambah 18x3 ditambah 22x4. Lalu fungsi pembatasnya itu 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 ditambah 2x4 kurang dari 30. Lalu fungsi pembatas yang kedua 14x1 ditambah 10x2 ditambah 6x3 ditambah 4x4 kurang dari sama dengan 240. Lalu fungsi pembatas yang ketiga 6x1 ditambah 10x2 ditambah 20x3 ditambah 30x4 kurang dari sama dengan 200. Nah, buat yang poin A itu ditanyakannya yaitu kombinasi optimal agar labanya maksimal. Langsung aja jawab ya teman-teman. Nah, buat yang fungsi tujuan yang Z ini, kita itu pindahkan yang ruas ini tuh kan, ini tuh sebenarnya ada di kanan. Jadi kita pindahkan ke ruas yang ke sebelah kiri. Jadi ininya yang tadinya nilainya positif, jadi kalau pindah ke ruas sebelah kiri, jadi nilainya negatif. Jadi Z kita pindahkan yang ini 8x1 jadi min 8x1 sama juga yang ini 10x2 juga pindahkan 18x3 juga dan 22x4 juga kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri. Jadi Z min 8x1 maaf min 10x2 min 18x3 min 22x4 min nah kalau ini tuh kalau udah kita itu tambahkan variabel slack sebanyak eh, si fungsi pembatas. Si fungsi pembatasnya itu ada tiga yang ini. Nah, kita juga harus menguranginya dengan variabel slack sebanyak sama dengan yang fungsi pembatas. Karena fungsi pembatasnya 3, jadi kita juga menambahkan variabel slacknya juga 3. Min 0S1, min 0S2, min 0S3 sama dengan 0. Lalu yang ininya juga kalau buat yang fungsi pembatas ini kita tinggal pindahkan aja. Tapi yang ininya yang tanda kurang dari sama dengannya kita rubah jadi sama dengan. Terus kalau fungsi pembatas itu kan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 ditambah 2x4. Nah, variabel slacknya itu cukup tambahkan satu aja yang dari sini. Terus, nah yang variabel slack yang kedua ini kita tambahkannya ke fungsi pembatas yang kedua. Lalu untuk variabel slack yang ketiga ini juga kita tambahkannya ke fungsi pembatas yang ketiga. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kalau udah gitu kita tinggal bikin kolom kayak gini, kurang lebih kayak gini. Ini tuh yang merupakan bisa disebut iterasi awal dengan kolom yang pertama yaitu variabel, ke bawahnya itu Z si fungsi tujuan ini, lalu variabel slack yang ini nih. Variabel slack yang ini karena ada 3 kita juga masukkan ke kolomnya itu 3. Terus kalau udah gitu kita masukin aja yang nilai koefisien dari ini nih yang fungsi tujuan dan juga fungsi pembatasnya. Masukin aja. Buat yang X1 nilainya min 8. Kita masukin lalu min 10, min 18, min 22. Nah, variabel slacknya juga kita masukin ke kolom ini. Nah, udah kalau semua udah dimasukin teman-teman, kita itu langkah selanjutnya adalah mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah, nah, kolom kunci yaitu baris yang ini, baris Z yang fungsi tujuan ini, kita cari yang mempunyai nilai negatif terbesar. Nah, berarti ini ya teman-teman, yang negatif 22. Nah, ini berarti merupakan baris kuncinya. Maaf,
ini merupakan kolom kuncinya. Berarti yang X4 ini merupakan kolom kuncinya. Ke bawah ini tuh merupakan kolom kunci. Terus langkah selanjutnya adalah kita eh, mencari indeks. Indeks itu ada rumusnya itu dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan indeksnya itu 15. Lalu 240 dibagi 4 indeksnya itu 60. Lalu 200 dibagi 30 indeksnya itu 20/3. Nah, gitu. Terus langkah selanjutnya gimana? Karena kita itu sudah tahu kolom kuncinya ini dan oh ya, kita itu harus mencari apa baris kunci. Baris kunci itu adalah indeks yang mempunyai nilai positif terkecil. Ini 15, ini 60. Kalau ini 20/3 itu sekitar 6,67. Nah, berarti dari indeks ini yang mempunyai nilai positif terkecil adalah yang ini, yang 20/3. Nah, berarti ini merupakan, nah ini tuh merupakan baris kunci ya teman-teman. Yang baris ini, yang baris S3 ini merupakan baris kunci. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai kunci. Nilai kunci adalah perpotongan atau pertemuan dari kolom kunci dan juga baris kunci. Berarti di sini itu nilai kuncinya adalah ini, 30. Nah, udah sampai situ, kita lanjut ke yang iterasi satu ini. Karena kita tuh udah tahu ya yang ini, yang X4 ini merupakan kolom kunci dan juga nilai kuncinya yaitu 30. Nah, tinggal kita itu pindahkan X4 ini ke maaf, sebelum itu kita itu harus membagi 30 ini gimana biar jadi satu. Berarti kan dibagi dengan angka 30 itu sendiri. Nah, 30 dibagi 30 kita pindahkan ke sini hasilnya sama dengan satu. Nah, begitu juga ini nih, yang X4 ini kita juga pindahkan jadi ke sini. Ke yang ini menggantikan S3. Jadi 30 dibagi 30 sama dengan satu. Nah, untuk baris-baris yang ini itu didapat dari yang ini. 6 dibagi 30, 10 dibagi 30. Nah, kalau ini nih, 1/5 itu didapat dari 6 dibagi 30. Lalu 1/3 didapat dari 10 dibagi 30. 2/3 juga didapat dari 20/30. Yang ini juga sampai seterusnya, sampai nilai kanan ya teman-teman, semuanya dibagi dengan 30. Lalu selanjutnya, kalau gimana nih cara cari buat yang kolom ini, yang S2, S1, sama yang Z. Nah, kalau buat cari nilai-nilai yang ini, kita itu pakai rumus yang nilai lama, nilai lama yang ini, yang ada di iterasi satu dikurangi nilai baris baru dikali dengan kolom kunci. Ini tuh kolom kunci ya teman-teman. Nah, ini yang merupakan kolom kunci. Nah, ini itu didapat dari mana? 66/5. 66/5 itu didapat dari nilai lama, yaitu 14, dikurangi dengan nilai baris baru, dikali dengan kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu 4. Didapatlah hasil 66/5. 26/3 dari mana? Ini itu dari 10 dikurangi 1/3 dikali dengan 4. Jadi gitu ya teman-teman, buat yang seterusnya juga gitu sampai ke nilai kanan ini. Oke, nah karena hasilnya nih udah dilihat, ternyata yang
apa yang baris Z yang fungsi tujuan ini masih ada yang bernilai negatif. Sementara kalau yang ditanyakan yaitu kombinasi optimal agar labanya maksimal. Nah, ini tuh belum dikatakan optimal kalau si baris yang fungsi tujuan ini masih ada yang negatif kalau kasusnya maksimalisasi. Nah, kalau masih ada yang bernilai negatif, berarti kita ulangi lagi cara yang sama. Cara yang seperti ini tadi, kita pertama-tama cari dulu kolom kunci, lalu cari baris kunci, dan juga cari nilai kunci. Kita juga lakukan cara yang sama pada iterasi satu ini. Berarti kita cari terlebih dahulu yang mempunyai eh, nilai negatif terbesar. Nah, di sini yang mempunyai nilai negatif terbesar yaitu yang ini nih, min 18/5. Berarti ini merupakan kolom kunci. Nah, ini merupakan kolom kunci. Lalu, kalau udah kayak gitu, kita bagi yang 440/3 dibagi dengan min 18/5. Dihasilkanlah indeksnya yaitu 2200 per 50 per min 54. Lalu 50/3 dibagi 8/5 hasilnya 250/24. Lalu 640/3 dibagi 66/5 hasilnya 3200/198 dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita yang ini nih indeks positif yang terkecil berarti yang mana? Berarti yang ini ya teman-teman, yang 250/24. Nah, berarti yang ini merupakan baris kuncinya. Lalu, kalau udah diketahui kolom kunci dan juga baris kunci, kita tinggal mencari nilai kunci. Nilai kunci adalah perpotongan atau pertemuan dari kolom kunci dan juga baris kunci. Yang mana dalam iterasi satu ini, yang perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci adalah 8/5. Nah, kalau udah kayak gitu, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita juga, maaf, untuk iterasi yang kedua ini berarti 8/5, gimana caranya supaya jadi satu. Kita ubah jadi satu berarti 8/5 itu dibagi dengan 8/5 juga. Nah, 8/5 dibagi 8/5 sama dengan satu. Yang ininya, yang variabel X ini kita pindahkan ke yang kolom S1 yang asalnya itu di iterasi satu merupakan kolom S1. Nah, kita ubah jadi X1. Nah, kayak gini. Terus yang ininya juga sama, 4/3 dibagi 8/5 dihasilkan 5/6. 2/3 dibagi 8/5 dihasilkan 5/12. Seterusnya sampai yang nilai kanan itu dibagi 8/5. Nah, yang ini 50/3 itu dibagi 8/5 dihasilkan 250/24. Nah, kalau udah gitu, berarti kita tinggal cari kolom-kolom yang selanjutnya nih, yang Z ini, yang S2 ini, yang S4 ini. Nah, ini tuh dari mana? Yang S2 ini itu nilai lama berarti 66/5 dikurangi nilai baris baru 1 dikali dengan ini nih, kolom kuncinya 66/5. Nah, ini kan tadi tuh ini tuh kolom kunci, ini baris kunci. Nah, berarti yang 0 ini itu didapat dari nilai baris lama yaitu 66/5 dikurangi dengan nilai baris baru 1 dikali dengan kolom kuncinya itu sendiri. Sama ya teman-teman, buat yang ini juga yang 10 itu didapat dari 1/5 nilai baris lama dikurangi dengan nilai baris baru 1 dikali dengan
eh, kolom kunci 1/5. Dihasilkanlah 10. Nah, ini itu seterusnya sama teman-teman sampai nilai kanan itu caranya kayak gitu. Nah, kalau udah eh, si iterasi 2 ini, bentar. Nah, di iterasi 2 ini ternyata yang baris Z atau baris fungsi tujuan ini masih ada yang bernilai negatif. Berarti itu menandakan bahwa kombinasi ini belum optimal ya teman-teman. Berarti kita juga ulangi cara yang sama kayak yang tadi. Nah, berarti kita ke iterasi yang ini nih, yang terakhir, yang optimal. Sebenarnya caranya sama kayak tadi, kita itu menentukan dulu kolom kunci, berarti karena kan di sini yang negatif cuman ada satu, berarti ini otomatis udah jadi kolom kuncinya. Terus kita cari kalau udah kayak gitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Yang ini 250/24 dibagi dengan 5/12 dihasilkan 25. Lalu 310/12 dibagi min 13/6 dihasilkan 217/108. Lalu yang indeks 4125/1248 ini dihasilkan dari 55/12 dibagi dengan 7/12. Nah, kalau udah dicari indeksnya, kita tinggal mencari nilai positif terkecil. Nah, nilai positif terkecilnya yaitu yang 4125 yang ini nih, yang paling bawah. Nah, ini berarti ini kolom kunci, ini baris kuncinya. Nah, berarti perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci yaitu 7/12. Nah, si 7/12 ini kita gimana caranya supaya jadi satu? Berarti dibagi 7/12 lagi kan? 7/12 dibagi 7/12. Nah, kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Karena ini itu di kolom X3, 7/12 dibagi 7/12 sama dengan 1. Nah, berarti yang X3 ini pindah ke sini. Gitu. Terus, yang ini 10 dibagi 7/12, hasilnya ini. Terus 1/6 dibagi 7/12, hasilnya ini. Terus sampai ke nilai kanannya juga dibagi sama 7/12. 1 dibagi 7/12, hasilnya ini. Sampai nilai kanannya ya teman-teman. Terus, kalau udah kayak gitu, eh, kita cari yang kolom yang ini. Selain dari yang X3 ini. Berarti, nah kalau yang ini itu sama kayak tadi rumusnya. Nilai lama dikurangi nilai baris baru dikali dengan kolom kunci. Kolom kunci yang tadi itu berarti yang ini. Nah, dihasilkanlah ini teman-teman. Ini hasilnya eh, ternyata pada fungsi tujuan yang ini, yang iterasi ke iterasi 3, ini itu fungsi tujuannya sudah tidak ada yang bernilai negatif. Berarti ini menunjukkan bahwa kombinasinya sudah optimal. Gitu ya teman-teman. Nah ini FYI aja, ini itu bukan indeks ya teman-teman, tapi ini nih kalau yang nilai kanan ini didesimalin jadi segini gitu. Yang 1390 dibagi 7, kalau desimal itu jadi 198,5714. Nah, maka laba maksimum jika nilainya yaitu, nah ini teman-teman, kan tadi itu sebenarnya ada, maaf, nah ada 4 variabel ya, X1, X2, X3, dan X4. Nah, sementara di kombinasi optimalnya itu yang kepake itu cuman X1 dan X3. X1 itu nilainya 50/7, yang ini nilai kanannya.
Dan X3 itu nilainya itu 55/7. Sedangkan X2 dan X4 nilainya 0. Nah, kalau udah gitu, udah diketahui nih eh, variabel-variabel yang akan dipakainya, langsung aja kita masukin ke fungsi tujuannya yang tadi ini yang soal yang awal. 8x1 tambah 10x2 tambah 18x1 ditambah 22x4. Kita ganti sama yang ini. 8x1, x1-nya berapa? 50/7 ditambah 10 x2, x2-nya berapa? 0. Terus ditambah 18 x3, x3-nya 50/7. Lalu ditambah juga 22 x4, x4-nya 0. Nah, kalau gini tinggal dikali-kaliin aja. 8 kali 50/7 ditambah 10 kali 0 ditambah 18 kali 55/7 ditambah 22 kali 0. Nah, didapatlah hasil 198,5714. Nah, ini tuh sama ya teman-teman kayak ini nih. Berarti kalau ini udah sama, berarti perhitungan kita itu udah benar. Nah, lanjut. Untuk yang B, buat dualnya berikut interpretasi ekonomisnya. Kalau dual itu, apa ya, kalau di sininya baris jadi kolom, kalau kolom jadi baris gitu. Karena kalau buat dual berarti kita itu menggunakan yang nilai kanan yang ini nih. Ini dualnya yang tadinya asalnya nilai kanan dari fungsi pembatas berarti jadi dual. Jadi tiga kan itu nilainya yang yang nilai kanan dari fungsi pembatas itu 30, 240 dan juga 200. Nah, ini itu jadi dual. Jadi 30 Y1 ditambah 240 Y2 ditambah 200 Y3. Nah, kalau dikaliin itu ya di mana yang mana nih nilai Y1, Y2 dan Y3. Nah, nilai Y1, Y2 dan Y3 ini kita bisa lihat dari yang ini nih, yang variabel slack yang ada di kolom yang sudah optimal. Berarti 13/7, 0 dan juga 5/7. Kita tinggal masukin aja nilainya. Jadi Y satunya itu 13/7 yang ini, Y2-nya 0 yang ini, lalu Y3-nya 5/7. Nah, tinggal kali-kaliin aja kalau udah gini mah. 30 kali 1,85 13/7 itu 1,8571 tambah 240 dikali 0 itu 0. Lalu ditambah 200 dikali 5/7 itu 0,7143. Nah, didapatlah hasil 198,573. Jadi interpretasi ekonominya itu dari tabel Simplex poin A dapat diketahui bahwa YS1-nya itu yang ini nih, yang variabel slack yang ini dari fungsi tujuan 13/7, 0 dan juga 5/7. Y1-nya 13/7 atau kalau didesimalin maaf 1,8571, terus Y2-nya sama dengan 0 dan Y3-nya 5/7 atau 0,7143 dengan Z maksimumnya yaitu 198/4/7. Gitu ya teman-teman buat soal 1B. Lanjut kita ke soal 1C. Jika nilai kanan fungsi pembatasnya menjadi 40, 220, dan juga 260. Kan tadi yang nilai kanan fungsi pembatas itu nilai kanan dari fungsi pembatas itu kan 30, 240, dan juga 200. Nah, jika berubah nih, gimana nih? Katanya kalau jadi 40, 220, dan juga 260. Nah, gampang aja teman-teman, kita tinggal mengalihkan yang ini nih. Yang ini, yang, nah, sebentar. Kita tinggal mengalihkan aja yang ini, teman-teman.
Nah, yang ini tuh kita tinggal kaliin yang 5/7, min 61/7, min 6/28, 0, 1, 0. Ini tuh kayak perkalian matriks dikali dengan nilai kanan yang berubah tadi. Yang ini 40, 220, dan juga 260 dikali ke yang ini nih. Itu ya teman-teman, tinggal dikali aja ini mah pakai cara yang perkalian matriks. Nah, lanjut. Nah, didapatlah hasilnya itu 10, 20, dan juga 10. Nah, karena tadi kan yang dipakai eh, dari ini nih, dari ini tuh laba maksimumnya itu yang dipakai itu cuman X1 sama X3. Nah, sama juga yang di sini juga yang digunakannya itu X1 dan X3. Yang ini nih, X1, X3. Nah, di sini juga sama yang digunakannya itu X1 dan X3. Nah, apabila nilai X1 dan X3 dimasukkan ke dalam fungsi tujuan, akan diperoleh keuntungan. Nah, tinggal masukin aja ke fungsi tujuan yang tadi di awal, yang ini nih, 8X1 ditambah 10X2 ditambah 18X3 ditambah 22X4. Maaf. Nah, kita tinggal masuk-masukin aja nilainya. Yang X1-nya berarti jadi 10. Yang X3-nya juga jadi 10. Berarti kalau dikaliin, udah dimasuk-masukin nih nilainya, dikaliin hasilnya itu 260. Nah, kan tadi itu dirubah ya nilai kanannya. Jadi jika nilai kanannya berubah menjadi 40, 220, dan juga 260, laba akan bertambah sebesar 61,43. Dari yang tadinya itu laba itu sebesar 198,5714 jadi 260. Nah, selisihnya itu yaitu 61,43. Oke, lanjut teman-teman. Eh, Kalau yang C itu maaf, soal 1C itu kan nilai kanan fungsi pembatasnya yang berubah. Nah, kalau yang soal 1D, koefisien fungsi tujuannya yang berubah. Gimana nih dampaknya? Nah, setelah dihitung seperti cara pada poin A, sebenarnya itu harus dihitung ya teman-teman, kayak yang ini nih. Nah, kayak yang ini dimulai dari iterasi awal pakai kolom-kolom tabel kayak gini, pakai tabel simplex. Nah, poin yang D juga dihitung kayak pada poin A. Setelah dihitung itu dihasilkan laba optimumnya jika nilai X1-nya itu 1200/168 dan X3-nya 55/7. Nah, kalau kita masukin ke fungsi tujuan yang udah berubah ini, 10X1, X1-nya itu 1200/168 ditambah 10X2, X2-nya itu 0. Lalu 18 ditambah 18X3, X3-nya itu 55/7 ditambah 23 X4, X4-nya itu 0. Nah, kalau ini tinggal kali-kaliin aja ya teman-teman. Didapatlah hasil 212/6/7 atau 1490/7. Nah, jika fungsi tujuannya berubah menjadi 10X1 ditambah 10X2 ditambah 18X3 ditambah 23X4, labanya itu akan bertambah sebesar 14,29. Dari yang tadinya laba kalau menggunakan fungsi tujuan yang ini 8X1 ditambah 10X2 ditambah 18X3 ditambah 22X4, labanya itu 198,5714. Nah, kalau fungsi tujuannya berubah jadi seperti ini, jadi 10X1 ditambah 10X2 ditambah 18X3 ditambah 23X4,
labanya bertambah sebesar ini, sebesar 14,29. Kan tadi laba awalnya itu 198,4/7, laba akhirnya itu laba yang fungsi tujuannya berubah itu 212,6/7. Oke, itu mungkin teman-teman buat pembahasan dari poin A sampai poin D. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke nomor 2. Ini tuh ada data perusahaan kecil sebagai berikut. Nah, ini itu yang pekerjanya itu disimbolkan dengan P. Ada P1, P2, P3, dan P4. Berarti ada pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3, dan pekerja 4. Lalu mesin juga dianotasikan dengan M ya. Ada mesin 1, ada mesin 2, mesin 3, dan juga mesin 4. Nah, apa sih soalnya itu? Tentukan biaya penugasan yang minimal. Nah, ini tuh sebenarnya gampang aja teman-teman. Kalau misalnya ditanya biaya penugasan yang minimal nih. Nah, pertama-tama dari yang kolom ini, yang baris ini tuh kita cari eh, yang mempunyai nilai yang paling kecil. Berarti dari sini yang mempunyai nilai paling kecilnya itu adalah 10. Lalu ini nilai terkecilnya itu adalah 80. Lalu baris yang P3 ini nilai terkecilnya itu 20. Lalu yang P4 nilai terkecilnya yaitu 50. Nah, kan eh, nah yang ini tuh yang ini kan yang paling kecilnya 10. Ini 80, ini 20, dan yang ini 50. Kita kurangkan. Yang P1 ini kan yang paling kecilnya ini ya, yang udah dipakai baris yang udah diwarnain sama warna kuning. Nah, ini itu kita kurangkan semuanya sama 10. Berarti 30 kurangi 10. Kita masukkan ke sini nih, ke kolom yang baru. 30 kurangi 10, semuanya yang baris ini dikurangin sama 10. 50 dikurangi 10 sama dengan 40, 70 dikurangi 10 sama dengan 60, 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Lalu sama juga buat yang baris P2 ini. Kan nilai terkecilnya itu 80. Semuanya dikurangi dengan 80 ya teman-teman. Nah, berarti 90 dikurangi 80, 10. 80 dikurangi 80, 0. 120 dikurangi 80, 40. Lalu 100 dikurangi 80, 20. Begitu juga pada P3 dan P4. Berarti yang ini nilai terkecilnya itu 20. Kita kurangkan semuanya dengan 20. 130 dikurangi 20, dapatlah 110. 80 dikurangi 20, didapat 60. 140 dikurangi 20, didapat 120. Lalu 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Ini juga sama ya teman-teman buat yang P4. Yang paling kecil nilainya itu di sini itu 50. Semuanya dikurangi sama 50. 50 dikurangi 50, 0. 70 dikurangi 50, 20. 100 dikurangi 50, 50. 60 dikurangi 50, 10. Maaf. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tinggal menyatukan yang 00, tarik garis yang ada nolnya. Berarti kalau yang ini kan ada nolnya. Kita tinggal tarik garis ke bawah yang ini. Terus ini juga ada nolnya. Pokoknya mah yang baris ataupun kolom yang ada nolnya kita tarik garis. Lalu yang P4 kita juga tarik garis. Nah, ini tuh garisnya berapa? Ada 1, 2, 3. Sementara kalau mau dikatakan ini itu sudah optimal adalah ketika garis yang ini, yang 1, 2, 3, yang ini harus sama dengan jumlah
ini jumlah baris atau jumlah kolomnya. Kan ini jumlah baris atau jumlah kolomnya itu 4 ya. Sementara garis yang kita udah tarik ini baru ada 3. Berarti ini tuh belum optimal. Nah, kalau belum optimal, kita itu tinggal mengurangkan ini nih dari yang enggak ditarik garis, dari yang enggak ditarik garis itu kita cari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil di antara yang belum memiliki garis ini yaitu 20. Berarti kita kurangkan semuanya sama 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. 40 dikurangi 20, 20 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Yang ini juga 110 dikurangi 20, 90. Lalu 60 dikurangi 20 sama dengan 40. Dan 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Nah, kalau udah gitu, kita tarik garis lagi nih, teman-teman. Nah, ini itu sudah ya, teman-teman. Udah ada 4 garis. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Berarti kalau udah ada 4 garis, yang mana itu tuh kan sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Kan ini jumlah baris atau jumlah kolomnya itu 4 ya. Dan garis yang udah kita tarik juga yang ini udah juga sama dengan 4. Nah, berarti ini tuh udah bisa dikatakan optimal. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tinggal menyimpulkan si pekerja satu itu yang ini nih. Si pekerja satu itu bisa mengerjakan mesin satu, mesin 3, dan juga mesin 4. Tapi karena si P4 ini cuman bisa mengerjakan mesin satu, jadi si mesin satu kita kasih ke pekerja 4. Pekerja 4 mengerjakan mesin satu. Nah, si pekerja satu ini mengerjakan mesin 3. Karena lalu P, si pekerja 2 ini mengerjakan mesin 2 dan si pekerja 3 mengerjakan mesin 4. Jadi karena kan tadi yang ini nih, yang pekerja satu itu bisa mengerjakan mesin satu, mesin 3, dan mesin 4. Jadi gak semuanya yang mesin satu, mesin 3, dan mesin 4 itu gak semuanya dikerjain sama si pekerja satu. Tapi karena si pekerja 4 ini cuma bisa mengerjakan eh, mesin satu, jadi ini hilang kesempatan dari si pekerja satu mengerjakan mesin satu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa si pekerja satu itu mengerjakan mesin 3, si pekerja 2 mengerjakan mesin 2, si pekerja 3 mengerjakan mesin 4, dan pekerja 4 mengerjakan mesin satu. Nah, nah ini tuh dari mana nih nilai yang ini, yang 70, 80, 20, 50, ini tuh nilai dari yang ini, nah, yang ini nih, ini tuh merupakan biaya kalau misalnya pekerja satu mengerjakan mesin satu biayanya 30. Nah, kayak gitu. Nah, karena P1 atau pekerja satu mengerjakan mesin yang ketiga, berarti pekerja satu mengerjakan mesin yang ketiga biayanya itu 70. Lalu pekerja dua mengerjakan mesin kedua, pekerja dua mengerjakan mesin kedua, berarti biayanya itu 80. Lalu pekerja 3 mengerjakan mesin 4, biayanya itu pekerja 3 mengerjakan mesin 4, berarti biayanya itu 20. Lalu pekerja 4 mengerjakan mesin satu, pekerja 4 mengerjakan mesin satu, berarti biayanya itu 50. Nah, kita tinggal kaliin aja ini, teman-teman. 3 kali, bukan, tinggal ditambahin aja yang ini nih. Biaya-biaya yang ini. 70 ditambah 80 ditambah 20 ditambah 50. Nah, dihasilkanlah 220. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk penugasan minimum yaitu sebesar 220. Itu mungkin teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2 UTS MKPK tahun 2022.
Teman-teman, di sini aku mau melanjutkan untuk pembahasan nomor selanjutnya dari mata kuliah MKPK. Dan di sini tuh soal ketiganya itu tentang transportasi. Dan di sini ada angka untuk origin dan destination, yang dimana ini tuh suatu kapasitas gitu, dari yang dimana misalnya di originnya itu sebagai gudang dan destinationnya pabrik, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tabel biaya kirim, yang dimana itu menunjukkan kalau misalnya dari origin 1 ke destination 1 itu biaya kirimnya itu 2.000 berarti. Nah, kemudian untuk origin 2 ke destination 1 itu biayanya itu 2.000 seperti itu. Nah, dari sini tuh diketahuinya seperti ini. Kemudian ditanyakannya adalah model transportasi dengan metode MODI dan juga Vogel gitu atau VAM. Nah, untuk menjawabnya, karena memang untuk MODI itu sendiri harus menggunakan tabel yang dihasilkan dari metode Vogel dulu gitu. Yang dimana kita tuh berarti harus mengerjakan dulu metode yang Vogel, biar bisa ketahuan seperti apa tabelnya untuk dijadikan atau untuk dilanjutkan dengan metode MODI gitu, untuk memastikan apakah memang sudah optimal atau belum. Nah, di sini untuk metode Vogel ini kita bikin seperti ini, dan untuk angka-angka yang ada di sini itu jadi dapat dari sini ya teman-teman. Bisa teman-teman ingat. Jadi disimpan di sini, dikotakin biasanya. Nah, langkah selanjutnya seperti apa sih untuk menghitung metode Vogel ini gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui caranya adalah di metode Vogel ini kita tuh harus mencari dua angka terkecil yang dijadikan selisih untuk setiap baris atau juga kolomnya. Nah, di sini kita biasanya aku memulai dari baris dulu, baris yang pertama. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa baris itu adalah ini, dan kolom adalah yang vertikal. Jadi baris adalah yang horizontal dan untuk kolom adalah yang vertikal. Oke. Nah, berarti kita mulai dulu dari baris yang pertama ya, yang ini. Nah, dari baris ini kita cari dulu dua angka terkecil, yaitu 1 dan 2. Bebas nih duanya mau yang mana, yang penting yang mana aja deh pokoknya. Nah, di sini tuh berarti 2 dikurangi 1 hasilnya 1 ya. Oke. Untuk selanjutnya kita ke baris yang kedua, yang dimana ini tuh kita cari lagi dua angka terkecilnya dari baris kedua ini, yaitu angka 2 dan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian di baris ketiga kita cari juga, yang dimana di sini tuh ada 2 sama 3. Ya berarti 2 dikurangi 3 hasilnya 1. Kemudian di baris keempat ada angka 2 doang nih, yang paling kecilnya kan. Nah, karena memang angka terkecilnya adalah 2 dan jumlahnya ada 3, jadi kita kurangi aja 2 angka ini gitu, yang dimana 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Kenapa enggak 2 sama 4 gitu kan? Karena memang caranya seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada angka 2, angka terkecilnya adalah 2 dan jumlahnya ada 2 atau 3, itu berarti dikurangi aja angka tersebut gitu, enggak ngambil angka yang lain. Kemudian setelah selisih baris sudah ditemukan, kita lanjut ke selisih kolomnya. Yang dimana kolom yang pertama itu berarti ada 2 doang nih angkanya ya kan. Tuh, bisa teman-teman lihat di sini di kolom yang ini itu tuh angkanya 2 doang. Berarti 2 dikurangi 2, 0. Nah, kemudian di kolom yang selanjutnya di D2 kita lihat angka terkecilnya adalah 1 sama 2, berarti selisihnya adalah 1. Kemudian di destination ketiga, yang paling kecilnya itu kan 3 sama 2, berarti 3 kurangi 2 hasilnya 1. Kemudian ya di D4,
itu angkanya ada yang terkecilnya adalah 3. Berarti 3 kurangi 3, 0. Kemudian di D5, angka terkecilnya adalah 2 dan 1. Berarti 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, dari sini kelihatan bahwa selisihnya itu ternyata segini nih gitu kan. Nah, untuk langkah selanjutnya dalam menentukan metode Vogel ini, teman-teman menentukan mana selisih yang paling besar. Nah, karena berhubung di sini paling besarnya 1 dan ternyata jumlah angka satunya itu enggak cuma 1 gitu. Ada banyak, yang berarti kita tuh langkah selanjutnya adalah kita lihat nih angka yang ada di sini yaitu yang paling besar nih. Antara ini. Cari nih yang paling besar yang mana? Yang 60 dong, yang ini. Berarti kita ambil yang itu aja untuk diprioritaskan gitu. Nah, berarti dari baris ini kita lihat lagi nih di antara ini yang paling kecil atau angka biaya yang paling kecilnya adalah di mana? Di sini kan. Oke, berarti setelah itu langkah selanjutnya adalah kita memindahkan angka 60 ini. Jadi kita fokusnya ke sini dong, ke kolom yang ini. Nah, di angka ini atau di 31 ini, di 31 ini ada dua angka, ada 30 sama 60 kan. Nah, kita ambil yang paling kecilnya adalah 30 kan, yang ini. Karena di sininya disimpannya 30, maka yang di sini, yang ini nih, itu dihabiskan atau dikurangi kan. 30 kurangi 60 kurangi 30 hasilnya kan sisa, berarti tinggal sisa 30 lagi dong. Ya enggak? Jadi hasilnya adalah maaf ya teman-teman. Hasilnya itu 30. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini berarti baris yang ini tuh udah gak ada kemungkinan untuk bisa ngeluarin 30 lagi kan. Jadinya di kolom yang ini kita hapusin atau dikasih X biar ini tuh menandakan bahwa pada baris ini tuh udah gak ada lagi kesempatan untuk bisa ngasih angka 30 gitu. Oke, paham ya? Jadi untuk selanjutnya kita ngitung lagi untuk metode untuk baris dan kolom yang lainnya untuk menghitung selisih dari setiap kolom dan baris. Oke. Nah, karena di sini kita udah habis nih. Nah, aku tandain biar kita tuh nggak usah fokus ke sini. Ini tuh dianggap gak ada aja dulu. Oke. Jadi yang ini dianggap gak ada dulu. Kalau yang baris ini gimana? Kan udah dihitung gitu kan. Karena berhubung di sini masih ada sisa 30, jadi kita berarti masih ada kemungkinan bahwa setiap kolom yang ada di sini itu bisa dapat angka dari si 30 yang ini gitu. Jadi nggak langsung dicoret kayak yang ini karena memang itu masih, ini kan udah benar-benar habis dong ya kan, karena udah nggak ada lagi nih gitu kan, karena udah dihabisin di kolom yang ini. Jadi kita hapusin gitu untuk si kolom yang ininya. Paham ya teman-teman? Oke. Berarti ini habis ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya berarti kita fokus ke kolom yang lain. Berarti kita mulai dari baris lagi yang dimana yang ini nih baris pertama itu berarti kan angka terkecil adalah 1 sama 2 juga. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian di baris kedua itu yang paling kecilnya adalah 3 sama 1. Berarti 3 kurangi 1 hasilnya 2 ya. Kemudian di baris ketiga itu berarti yang paling kecilnya adalah 3 sama 4. 3 sama 3 ya yang ini. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian di baris keempat ada angka 2 nih. Tuh. Berarti hasilnya adalah 2 kurangi 2, 0. Kemudian di kolom yang pertama di D2 ini yang paling kecilnya adalah 1 sama 2. Berarti selisihnya adalah 1. Kemudian di D3 angka paling kecilnya adalah 3 sama 2. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian di
4, itu angka yang paling kecil adalah 3 sama 3 nih. Berarti 3 kurangi 3, 0. Kemudian di D5 itu angka paling kecil adalah 2 sama 1. Berarti selisihnya adalah 2 kurangi 1, 1 dong. Ya kan? Oke. Maka kita bisa cari tahu nih yang paling kecilnya yang mana nih? Selisih yang paling kecilnya. Yang paling besarnya. Yang ini ya. Oke, berarti kita fokus ke baris kedua ini. Nah, di baris ini kita cari angka atau biaya yang paling kecil. Itu di sini kan. 1 ini. Berarti pada D5 O2 D5 ini ada 2 angka, yaitu 35 sama 50. Kita ambil yang paling kecil. Di sini berarti kita isi 35. Dan karena di sini udah dihabisin 35, maka di sini coret. Jadi untuk menandakan bahwa pada kolom itu tidak ada lagi habis gitu jatahnya, angkanya gitu. Kemudian di sini berarti sisa berapa? 15 dong, ya kan? Berarti di sini sisa 15. Oke. Berarti untuk baris ini, kolom ini, yang D5 ini, itu udah habis ya. Jadi udah tidak ada kemungkinan mereka dapat angka lagi. Jadi kita tandain aja, biar kita tuh udah jangan fokus ke sini lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya kita hitung lagi nih untuk baris selanjutnya dan kolom selanjutnya. Kita mulai lagi dari baris yang pertama. Angka terkecilnya adalah 1 sama 3. Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian di baris kedua itu ada angka 3 sama 3. Berarti 3 kurangi 3, 0. Kemudian di baris ketiga itu angka 3 sama 4. Berarti 3 kurangi 4, 1. Kemudian di baris keempat itu angka terkecilnya adalah 2 sama 2. Berarti 0. Kemudian di kolom yang kedua ini, di D2 ini yang paling kecil adalah 1 sama 2. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian di D3 itu tuh ada angka 3 sama 2. Berarti 3 kurangi 2, 1. Di D4 yang paling kecilnya adalah 3. 3 kurangi 3, 0. Nah, berarti ketahuan nih yang selisih yang paling besarnya ada di baris pertama ini. Nah, berarti kita lihat di baris ini angka yang paling kecil atau biaya yang paling kecil adalah di mana gitu. Nah, di sini ya. Oke, berarti kita lihat juga karena di sini di kolom 1 D2 ini ada 50 dan 40. Yang paling kecilnya yang mana? 40 ya. Berarti di sini diisinya 40. Di sini habis berarti dan di sini sisa 10. Karena di sini ada sisa, berarti masih ada kemungkinan di D2 ini ada yang dapat 10 ya. Nah, sedangkan di O1 ini itu udah habis untuk angkanya karena memang udah dihabiskan di situ. Jadi bisa dilihat bahwa di baris ini itu tuh di X semua karena memang udah gak ada lagi gitu angkanya yang bisa dikeluarkan. Oke. Untuk selanjutnya kita menghitung baris selanjutnya. Nah, di 02 ini yang paling kecil atau dua angka yang paling kecilnya itu adalah 3 sama 3 ya. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian di baris ketiga itu ada angka 3 sama 4. Berarti selisihnya 1. Kemudian di baris keempat itu ada angka 2 sama 2. Berarti hasilnya 0. Kemudian di kolom D2 yang paling kecilnya adalah 3 sama 2. Berarti hasilnya 1. Kemudian di D3 itu ada angka paling kecil adalah 4 sama 2. Berarti selisihnya adalah 4 kali 2, 2 ya. Kemudian di D4 yang paling kecil adalah 3 sama 4. Berarti 4 kurangi 3 hasilnya 1.
Nah, di sini selisih yang paling besar, yang dihasilkan yang paling besar itulah adalah yang ini. Berarti kita fokus ke kolom yang ini. Mana nih biaya yang paling kecil? Ini kan nih. Berarti kita lihat di kolom tersebut terdapat dua angka, 40 sama 30. Yang paling kecilnya yang mana? 30 ya. Berarti di sini diisi 30. Nah, berarti kalau di sini udah diisi 30, maka di sini itu tuh berarti 40 kurang isi 30 hasilnya 10. Kemudian di sininya habis ya, karena memang udah dihabiskan semuanya di situ. Oke, karena memang udah habis, berarti di sini dikasih X. Nah, berarti habis nih untuk di kolom ini gitu. Gak bisa mengeluarkan angka yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita ambil hitung lagi untuk selisih kolom dan baris selanjutnya. Di sini di baris kedua ini ada angka 3. Berarti 3 kurangi 3 itu 0. Kemudian di baris ketiga ada angka 3 sama 4. Berarti selisihnya adalah 1. Kemudian di kolom kedua ini ada angka 3. 3 kurangi 3 0. Kemudian di kolom ketiga ini ada 4 sama 5. Berarti 5 kurangi 4 1. Kemudian selanjutnya adalah 3 sama 4, berarti 3 kurangi 4 1 ya. Nah, yang mana nih, karena angkanya sama lagi gitu, selisihnya itu nggak ada yang lebih besar dari 1, sama-sama 1 semua atau 0, berarti kita lihat dari angka yang di sini nih. Ini mana nih yang paling gede antara ini? Yang paling gedenya yang ini ya. Ya enggak, berarti kita fokus ke situ, ke baris ini. Nah, kita lihat mana selisih yang paling angka biaya atau biaya yang paling kecil. Berarti di sini kan. Berarti kita lihat juga di kolom ini tuh ada angka 10 sama 30. Mana nih yang dikeluarkan gitu? Enggak 30 dong, ya kan? Karena dia angka 10 dong yang dikeluarkan, karena dia kan angka yang paling kecil gitu kan. Kita harus maksimalkan biar dia tuh cepat dikeluarin gitu. Jadi di sininya 10, berarti di sini otomatis habis dong. Gak tersisa lagi, berarti di sini di X juga nih. Nah, karena tadi diambil 10, berarti di sini 30 kurangi 10 20. Nggak dicoret ya, nggak di X gitu bentuk baris itu, karena memang masih ada sisa angka. Oke, kita hitung lagi. Oh maaf, ini kita tandain biar nggak kehitung lagi. Oke, untuk selanjutnya kita dikit lagi nih. Ada baris kedua itu 4 kurangi 3 hasilnya 1. Kemudian baris selanjutnya ada 5 kurangi 4 itu hasilnya 1. Kemudian di kolom ketiga ini 4 kurangi 5 hasilnya 1. Dan di baris ini itu tuh kolom ini tuh 3 sama 4 kan. Nah, hasilnya sama nih teman-teman. Berarti kita fokusnya ke yang angka dulu ya tadi. Nah, yang dimana itu tuh ada di sini nih. Oke, di sini ada angka 20 dan kita lihat mana biaya yang paling besar. Nah, di mana itu tuh ada di sini dong. Nih, di angka 5 ini. Maka kita lihat di kolom ini tuh ada angka 10 sama angka 20 ini. Yang paling kecil yang mana? Yang ini dong. Berarti di sini dikeluarin 10. Berarti ini habis, dan di sini juga udah gak ada kemungkinan dia dapat angka 10 juga dong. Nah, kemudian karena memang ini udah dikit lagi nih, jadi gak perlu dihitung lagi untuk selisihnya. Jadi kita langsung aja yang dimana di sini, mulai dari sini dulu deh. Yang ini nih, di sini kan sisa 1 kolom aja kan, yang berarti kita lihat angka yang paling
kecil itu kan yang 15, berarti di sini itu disimpan 15. Ini habis ya. Kemudian yang mana nih yang masih ada sisa? Oh iya, ini berarti dikurangi 15 itu 10 ya. Nah, berarti ini juga sisa 10. Berarti di kolom ini itu tuh berapa nih? Ini 10, ini 10. Berarti di sini 10 dong. Nah, oke, udah full untuk kolom VAM ini atau Vogel ini. Jadi bisa kita hitung nih untuk biaya pengangkutannya. Yang ini hapus ya biar nggak pusing. Oke, nah cara ngitungnya gimana? Jadi kita fokus ke angka kolom-kolom yang memang dia tuh ada angkanya. Kayak misalnya ini nih. Ini kan ada angkanya ya, kolom ini di 2. Kemudian kolom ini aku tandain aja ya. Ini. Oke, nah itu yang ada angkanya yang kita hitung. Jadi di sini yang pertama itu 40. 40 kali 1 nih. 40 kali 1, kemudian ada 15 kali 3, kemudian ada 35 kali 1, kemudian ada 30 kali 2, terus ada 10 kali 3, 10 kali 5, 10 kali 4, sama yang terakhir 10 kali 2, 30 kali 2. Mana hasilnya adalah 360. Oke. Paham ya, berarti biaya pengangkutannya yang paling optimal itu adalah sebesar 360. Tuh. Nah, untuk memastikan apakah perhitungan Vogel itu sudah benar atau belum, kita baru lanjut ke metode MODI. Gitu. Yang dimana di sini tuh menggunakan tabel VAM. Nah, metode ini tuh katanya digunakan untuk memastikan apakah biaya transportasi telah optimal dengan menggunakan metode VAM. Nah, untuk menggunakan tabel VAM yang ini, itu tuh kan udah dihasilkan nih. Untuk tabelnya seperti ini kan. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung V1 sampai V5 dan U1 sampai U4. Nah, ini tuh buat apa sih? Jadi kan untuk perbedaannya, untuk yang tadi tuh kita kan memang nggak ada menghitung U1, V1 gitu-gitu kan. Nah, kalau di metode MODI itu tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus menghitung U1 sampai U4-nya kayak gimana, V1 sampai V5-nya bagaimana gitu kan. Nah, dengan rumus yang ini nih, CIJ UI tambah VJ. I-nya di sini itu adalah baris dan J adalah kolom gitu ya. Teman-teman ingat, I adalah baris, J adalah kolom. Oke. Oke, di sini ada substitusi U1 sama dengan 0. Kenapa U1 sama dengan 0? Itu tuh memang dari sumber yang saya baca memang seperti itu. Jadi diambil kolomnya itu yang memang ngasih nilai 0 gitu. Dimana biasanya itu kolom yang pertama gitu. Nah, biasa aku ngambilnya gitu sih karena memang beda-beda. Ada yang memang dia pengen ngambilnya yang dijadikan 0 adalah U3, U4, U2. Cuman aku di sini sesuai instruksi atau sesuai dengan rekomendasinya adalah menghitung dengan U1 sama dengan 0 gitu. Nah, berarti di sini U1-nya sama dengan 0. Berarti kita lihat nih di baris tersebut mana yang dicarinya. Berarti yang ini ya. Nah, ini. Kita mulai dari memang yang udah diketahui aja, salah satunya. Ini. Berarti ini apa dong? Ini berada di baris ke berapa dan kolom ke berapa? Baris ke 1 dan kolom ke-2. Berarti CI2 atau C12. Dimana U1 dia kan ada di U1 ya posisinya.
U1 ditambah V2, yang dimana C12-nya adalah 1, sama dengan U1-nya 0 dan V2-nya masih belum diketahui, maka hasilnya V2 sama dengan 1 kurangi 0, hasilnya 1. Kemudian C2, untuk selanjutnya yang ini ya, kita ke sini karena ke sini nih, maaf, ke sini karena V2-nya udah diketahui itu hasilnya 1. Berarti kita ngambil yang salah satunya udah ketahuan. Sorry guys. Nah, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung yang C32. Nah, di mana C32 ini terdiri dari U3 ditambah V2, yang dimana C32-nya adalah 3. 3 itu dari mana sih? Ini nih. Nah, C32 berarti U3 ya hasilnya. Kemudian C32 itu terdiri dari U3 dan ditambah dengan V2. Yang dimana U3-nya itu belum diketahui dan V2-nya adalah 1 ya. Berarti 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Jadi U3 sama dengan 2. Nah, berarti selanjutnya kita ke C31 yang ini. Nah, C31 itu terdiri dari U3 ditambah V1, yang dimana C31 itu kan 2. Nah, untuk U3-nya kan tadi diketahui 2, dan untuk V1-nya belum diketahui. Berarti untuk mencari V1 itu berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. Berarti di sini V1-nya sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya itu di angka, kita cari lagi di langkah yang selanjutnya itu di sini nih. Kita ngitung aja yang ini, yang dimana dia tuh berarti C33. C33 itu angkanya kan 5, dimana terdiri dari U3 ditambah V3. Nah, C33 5 berarti U3-nya 2, berarti 5 kurangi 2 hasilnya 3. Berarti V3-nya sama dengan 3. Nah, yang mana lagi nih? Yang ini ya, biar berurutan. Nah, berarti itu ada di mana? C34 ya. C34 ini itu berarti terdiri dari U3 dan V4, yang dimana C34-nya itu 4 hasilnya dan U3-nya 2. Berarti 4 kurangi 2 itu hasilnya 2. Berarti V4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita kemana nih? Aku mau ke yang sini aja ya, bebas teman-teman mau kemana karena udah mulai ketahuan angkanya satu-satu. Nah, di sini kita ngitung yang U2 V4 atau C24. Nah, C24 ini berarti kan dia angkanya berapa? 3 ya. Yang dimana terdiri dari U2, U2-nya belum diketahui dan V4-nya adalah 2. Berarti 3 kurangi 2 hasilnya 1. Jadi U2 sama dengan 1. U2 sama dengan 1. Jadi di sini ada yang belum diketahui nih untuk V5-nya. Berarti di sini V5 itu berarti dia posisinya adalah di C25 ya. Nah, C25 berarti C25 itu kan 1. Nah, berarti U2-nya 1 tadi udah diketahui dan V5-nya belum diketahui. Berarti 1 kurangi 1 hasilnya 0. Jadi V5 sama dengan 0. Nah, berarti yang terakhir yang ini dia posisinya ada di C43. Berarti U4 ditambah V3. Nah, untuk C43 ini ada angka 2. Berarti untuk U4-nya itu kan belum diketahui dan V3-nya itu berapa? 3 ya. Nah, berarti di sini 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1. Jadi untuk U4 hasilnya adalah min 1.
Oke, udah ketahuan semua angkanya. Berarti setelah kita ketahui untuk U1 sampai dengan U4, V1 sampai dengan V5, maka kita tuliskan seperti ini. Bisa teman-teman ingat. Nah, setelah diketahui U1 sampai V5, itu langkah selanjutnya dengan menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan rumus berikut. Berarti yang mana nih yang bakal kita hitung selanjutnya? Yaitu kita akan mencari angka-angka atau menghitung KIJ untuk setiap sel yang kosong. Yang mana yang ini? Nih, yang kosong-kosong nih. Yang gak ada angkanya. Ini kan. Nah, berarti di sini rumusnya adalah KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI kurangi PJ. Nah, berarti kita mulai dulu dari sini nih. Ini ada tabelnya, ini aku paste di sini biar nggak usah scroll lagi. Nah, di sini kita mulai dari K11. Berarti K11 yang mana dong? Nah, ini ya. Baris 1 kolom ke-1. Dimana berarti K11 itu sama dengan C11 dikurangi U1 dikurangi V1, C11-nya adalah 2, U1-nya adalah 0, V1-nya adalah 0. Berarti 2 kurangi 0, 2. Kemudian K13 ini ya. Berarti C13 dikurangi U1 dikurangi V3, ini mana C13-nya adalah 3 dan V3-nya adalah 3 dan U1-nya adalah 0. Berarti 3 kurangi 3 hasilnya 0. Kemudian yang selanjutnya itu K14 ini. Nah, K14 itu sama dengan C14 dikurangi U1 kurangi V4, yang dimana C14 itu kan 3, U1 kan 0 dan V4 adalah 2. Berarti 3 kurangi 2 itu 1. Nah, untuk selanjutnya ke K15 itu di sini, yang dimana dia tuh berarti C15 dikurangi U1 dikurangi V5, C15-nya adalah 2 dan untuk U1-nya adalah 0 dan V5-nya adalah 0. Berarti K15 sama dengan 2. Nah, selanjutnya ke K21. Nah, K21 ini dia tuh berada di kolom kedua, baris kedua kolom ke-1. Berarti K22 ini ada di sini nih. Nah, berarti K22 sama dengan C22 dikurangi U2 dikurangi V2, C22-nya adalah 3, U2-nya 1 dan V2-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian K23 berarti yang ini. Oke. Nah, K23 ini berarti C23 dikurangi U2 dan V3. Untuk C23-nya adalah 3. Oke, berarti C22-nya adalah 3, U2-nya adalah 1, V2-nya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita ngitung yang K23, berarti yang ini. Nah, yang dimana K23 itu C23 dikurangi U2 dan dikurangi V3, yang dimana C23-nya adalah 4, U2-nya adalah 1, V3-nya adalah 3. Berarti hasilnya 0. Selanjutnya kita ke baris selanjutnya, yaitu di K35 yang ini. Yang dimana K35 itu sama dengan C35 dikurangi U3 dikurangi V5. C35-nya itu berarti 3, U3-nya adalah 2, dan V5-nya adalah 0, dimana 3 kurangi 2 adalah 1. Dan selanjutnya kita beralih ke baris selanjutnya, yaitu di K41. Nah, K41 itu berarti C41 dikurangi U4 dikurangi V1. C41 ini adalah C41-nya adalah 2 ya, ini ada kesalahan penulisan. Nah, berarti C41 adalah 2 dikurangi U4-nya adalah, oke, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Jadi di sini pengurangnya itu atau 4-nya itu -1 ya.
Nah, di mana min ketemu min itu kan jadi plus. Nah, di mana untuk K42 ini C42-nya kan 2. Untuk U4-nya itu kan min 1 ya. Nah, min 1 ketemu min jadi plus 1. Jadi 2 ditambah 1. Nah, untuk V1-nya kan 0. Berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian di K44 atau di sini K44 itu berarti C44-nya kan 4. U4-nya min 1. Dan untuk V4-nya itu 2. Berarti 4 ditambah 1 kurangi 2. 5 kurangi 2, 3. Jadi hasilnya K44 itu 3. Kemudian K45 itu berarti terdiri dari C45 dikurangi U4 dikurangi V5. Berarti C45 itu yang ini itu kan 6. 6 dan U4-nya itu min 1. Berarti min 1 ketemu plus jadi plus 1 ya. Kemudian V5-nya itu 0. Berarti 6 ditambah 1 hasilnya 7. Oke, udah semua dipastikan bahwa gak ada angka yang negatif ya. Jadi aman. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin angka yang negatif yang dihasilkan dari seluruh perhitungan ini, teman-teman tuh harus menggunakan metode stepping stone kalau nggak salah. Yang dimana teman-teman bisa cek sendiri kalau misalnya hal itu terjadi. Tapi untuk kasus ini di soal ini tuh nggak ada negatif, jadi kita nggak perlu ngitung itu gitu. Nah, di sini karena tidak ada nilai yang bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa sudah tidak perlu lagi mengisi sel yang kosong atau dapat dipastikan bahwa penempatan sel telah optimal sehingga untuk selanjutnya dapat dihitung biaya optimalnya. Nah, untuk biaya optimalnya sama kayak tadi di YM, yang dimana mengalihkan seluruh angka yang kolom yang ada angkanya gitu kepada biayanya. Di sini 40 kali 1, 15 kali 3, 35 kali 1, 30 kali 2, 10 kali 3, 10 kali 5, 10 kali 4, 30 kali 2. Yang dimana hasilnya adalah sama ya kayak tadi metode PAM karena tidak ada perubahan juga, itu sebesar 360. Jadi biaya optimal yang dihasilkan sebesar 360 dengan jumlah yang dimiliki dihasilkan antara dengan menggunakan metode PAM dan juga metode MODI memiliki jumlah yang sama. Maka dapat dipastikan bahwa angka tersebut sudah dipastikan adalah biaya yang optimal. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal nomor 3. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga UTS-nya lancar. Dadah.